Oke, sekarang kita kedapatan motor Vega ZR. Ini udah tak protolin bodi-bodinya. Kendala nggak mau hidup, dengkol dan kompresi los. Ini tadi tak buka tutup setik, ternyata seperti ini teman-teman. Ini kendor, tuh. Ini kendor tadi belum tak kendorin, emang udah kendor. Dan giginya meleot, otomatis stopnya lari, makanya dia jalan langsung mati. Ini kan ada tonggolan nih, dia masuk ke sini. Nah, dia meleot, jadi lari dia. Entah ininya dulu yang meleot, entah karena emang bautnya yang kendor, baru dia kegeser. Ini juga udah gantian, ini yang imitasi nih. Kemungkinan dia diganti awalnya juga meleot juga, karena ininya udah rusak teman-teman, di noken as lubangnya ini. Jadi sebaiknya biar nggak ganti-ganti lagi ininya, ya ganti noken asnya ini teman-teman. Kita ganti yang original, nanti kita ganti yang original. Dan sekarang kita bongkar apakah masih bisa diselamatkan ininya, klep dan segala macamnya, karena posisi motor ini jalan terus mati, terus stopnya geser, bisa-bisa dia menabrak, jadi klepnya bisa bengkok. Nah, klepnya bengkok ya kita nambah lagi biaya nanti. Coba kita eksekusi dulu. Mudah-mudahan klepnya aman, tapi feeling saya seharusnya sih pasti dia bengkok, karena posisi motor jalan, stopnya loncat terus mati, biasanya pasti klep nabrak sama piston. Kita bongkar dulu semua, dari knalpot dan semuanya lah.
Ini pun bocor teman-teman, olinya bocor dari sini karena bautnya bolong. Kebetulan ini pas jalur oli dibolong, dia ngerembes. Yes. Oke, ini headnya sekarang kita eksekusi. Nggak kuat ternyata.
keras. Ngacet dah. Ada yang mencurigakan ini teman-teman, nggak bisa dibuka dia. Coba kita eksekusi dulu. Dia nggak bisa dicopot. Coba kita copot dulu kan. Putar nggak bisa, apa laharnya ada yang. Coba kita paksa, kita lepas pennya dulu karena ini nggak mau muter. Mau kita paksa cabut takutnya ada masalah. Kita cabut dulu pennya. Lepas. Jadi ini setelah kita bongkar ya teman-teman, ternyata ini kering ya teman-teman, kering, nggak kelumasan oli. Ternyata dia kering, nggak kelumasan oli, kering. Jadi yang ini ngancing ke head. Karena nggak kelumasan oli, jadi si noken ini ujungnya ini ngancing ke bosnya ini, makanya dia berat tadi. Nah makanya terus kepaksa tetap muter, jadi akhirnya ini yang kalah. Muter terus karena keadaan muter toh, ngancing ininya, jadi itu yang kalah. Hanya ini sampai kalah juga nih tuh. Jadi dugaan awal ini pasti kering, olinya nggak naik ke atas. Nah penyebabnya apa nggak naik, baru kita teliti lagi nanti. Apakah mesinnya emang nggak ada olinya atau seperti apa. Kita cek piano satunya nih. Wah, ini susah. Ini analisa awal, oli nggak naik teman-teman, cuman tadi belum tak cek sih motornya ada olinya apa enggak. Masalahnya kelihatannya tadi ada olinya dan belum lama diganti katanya. Jadi suaranya motor kasar, hidupnya susah, jadi hidup dibawa jalan tiba-tiba mati.
Nah, ini pun kering ya teman-teman, sampai gosong dia karena nggak ada pelumasan, terus bergesekan sama ini piano sama noken asnya, sampai gosong kan dia. Lah coba engkol loh, kita coba jalur olinya ngalir nggak, ntar dulu. Kita tes, harusnya keluar oli dari sini. Tuh. Yuk. Tuh keluar teman-teman. Dengkol keluar, berarti dia cuman nggak bisa masuk ke sini. Bisa jadi lubangnya emang tertutup. Coba kita semprot. Kita semprot dulu. Coba kita ambil kompresor. Lubang dari sini tadi tak semprot, ternyata udah tembus pas ke situ teman-teman, ke sini. Analisa awal mungkin seperti ini teman-teman. Ini kan bautnya tutup nih, tadi yang dipasang yang pas di jalur oli. Nah sini, jadi kemungkinan ini kan lubang ini tembus teman-teman, lubang ancer ini, lubang baut blok nih, ini tembus ke sini. Nah seharusnya dia kan terus bautnya ketutup, jadi olinya ngalir tembus ke noken as. Nah berhubung ini pecah ujungnya, yang pecah, perhatikan pecah, dibolong, makanya tadi oli keluar dari sini. Jadi yang dari pompa oli ini yang ikut ke baut ancer ini, lubang ini, nah nggak belok masuk ke noken as, tapi tembus ke sini. Akhirnya olinya keluar dari sini, nggak keluar ngelumasi noken as. Jadi seperti itu ya teman-teman, perhatikan. Untuk motor-motor 4 tak, teman-teman harus benar-benar lebih teliti. Jika terdapat baut yang pecah, kalau nggak diganti ya teman-teman jangan ditaruh di pas yang ke jalur oli, taruh yang di atas, jadi nggak masalah. Kalau seperti ini jadinya masalah, repot, ini jadi banyak biaya. Nah, seperti itu teman-teman, dia harus lebih teliti. Kepala baut ini, lubang pecah sini sangat-sangat berpengaruh ternyata, karena oli nggak mau masuk ke ruang noken as, akhirnya macet dan semuanya rusak. Solusinya ya tinggal nanti kita bubut, kita bubut apa kita gimana tergantung orangnya, nanti kita konfirmasi dulu ke orangnya. Terus kalau baut ini nanti ganti juga bisa, kalau nggak ditukar. Yang pas di lubang oli, pas jalur oli jangan pakai yang pecah, pakai yang masih utuh, nanti bisa. Tapi kalau tergantung orangnya, nanti mau diganti juga bisa. Oke, seperti itu permasalahannya teman-teman. Ternyata noken asnya macet tadi karena kering, jadi ininya sampai kalah karena muter kena askrek, dan noken asnya nahan karena dia tadi ngejim sininya itu lengket karena nggak ada pelumas, jadi kepaksa muter sampai rusak. Tuh ya, ini nanti masih bisa digunakan nih, tapi tergantung orangnya nanti mau diganti apa kita gunakan. Nah, ini kita haluskan lagi juga bisa. Oke, seperti itu untuk video permasalahannya VK-ZR. Kalau video lengkapnya ya pasti cuma tinggal kita masang-masang yang baru aja, pasti selesai, karena masalahnya sudah ketemu. Masalahnya nah topinya ini pecah, jadi olinya ngalir keluar, bukan masih ke noken as. Jadi teman-teman, terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman.
dan bagi mekanik-mekanik yang pemula untuk belajar. Terima kasih sudah menonton dan wassalam.